nama besar Habib Omar bin Hafidh dengan cara secara tidak langsung sekalipun. Artinya Anda tidak perlu upload itu semua. Anda tidak perlu menjual nama besar beliau untuk menutup-nutupi Anda sedang dikejar-kejar umat. Lihat cara-cara Yusuf Mansur dalam menghadapi kami. Banyak kebohongan, banyak permainan-permainan yang kami sendiri nggak tahu, tapi ujung-ujungnya semua uang kami itu sampai sekarang belum kembali. Lihat di sorot kamera, tahu nih. Ini korban juga atas nama istrinya sampai dengan saat ini stroke ringan, sakit-sakitan, usahanya juga lagi morat-marit. Tolong diselesaikan juga ya. Ini bukan buat-buat, ini stroke beneran ini, ya. Bukan sakit buat-buatan, stroke beneran ini. Pak Kolek juga tuh jalannya sudah nggak jalan bener lagi, jalannya sudah kalau orang Jawa udah pincang-pincang itu ya. Tolong. Maksudnya itu saya diminta tenang aja gitu ya. Ya, diminta jangan bilang-bilang sama ada kawannya dia lah namanya Nana. Ini dia masih pakai pager nih, Bu. Ya. Ini suratnya berbahasa Inggris ya, Jam'an nulisnya. Nanti kita tunjukin ini. Suratnya berbahasa Inggris ya, Bu ya. Iya, iya, Pak. Suratnya berbahasa Inggris, ditulis tangan oleh Jam'an ya, Bu. Iya, iya. Oke, nanti kita tunjukin di sini. Saudara-saudara, waktu itu Jam'an masih memakai pager. Iya. Di nomornya 13015, terus di pesawat 163973. Iya. Ini dokumentasi. Thanks for everything. Wow, keren nih, Jam'an kayak gitu. Jadi waktu itu ibu termasuk melihat dia tuh tega nggak sih, Bu? Ya. Jam'an itu tega sama ibu ya? Dia tega banget ya, bener-bener tega. Ya. Bener-bener bisa tega gitu. Pernah satu istilahnya satu makan satu itu apa sama-sama. Tega banget waktu masih muda dulu, Pak. Masih bujangan. Nggak punya uang buat makan, kalau minta uang sama saya tak kasih. Dia nggak punya uang, minta uang ke ibu untuk makan gitu, ibu kasih. Saya dulu ya ampun ya Allah, benar-benar ya Allah. Saya hanya selama ini berdoa, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hatinya si Jam'an ini biar terbuka hatinya, sadar. Jam'an, Yusuf Mansur. Minta tolong sampein, kembalikan uang saya ya. Saya susah. Jadi ibu ini dulu sampai jual rumah, Dek ya. Jawaban dari Indosiar ya. Oke, ada cuplikan videonya. Nasib Yusuf Mansur berada di ujung tanduk. Meski telah memenangkan gugatan atas kasus tabung tanah, namun Yusuf Mansur dihadapkan dengan persoalan lain yang tak kalah rumit. Kembali saya tegaskan di sini bahwa seperti apa yang dikatakan oleh kuasa hukum untuk kasus tabung tanah ini, bahwa kasus itu tidak dimenangkan oleh Yusuf Mansur ya, tapi berstatus NO, dan di sini kuasa hukum dari para korban ini akan kembali mengajukan gugatan gitu. Satu persatu korban yang mengaku tertipu dengan berbagai usaha investasi Yusuf Mansur muncul di hadapan media. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari sang pendakwah, bahkan nekat mendatangi rumah Yusuf Mansur untuk menyelesaikan masalah. Sayang seribu sayang, kebenaran harapan para korban dan kejahatan ya adalah kejahatan, tidak bisa dipoles untuk menjadi bentuk apapun. Allah menciptakan layaknya siang dan malam, hitam dan putih gitu, berdampingan, namun perbedaannya sangat-sangat jelas terlihat. Yang ada di antaranya adalah perjuangan bagaimana kita memposisikan diri kita gitu, memposisikan diri kita. Saya teringat kata-kata dari salah seorang ustadz yang dalam ceramahnya mengenai Sirah Nabawiyah, ketika seekor semut hendak memadamkan kobaran api Nabi Ibrahim yang begitu besar. Semut ini membawa tetes demi tetes air untuk memadamkan api tersebut. Lalu kemudian ditanya oleh seekor burung, apakah kamu tidak tahu bahwa setetes air itu tidak akan mampu memadamkan api Nabi Ibrahim yang begitu besar?
Jawaban semut simpel saja. Saya paham dan saya tahu betul bahwa mustahil air yang saya tetes ini, yang saya angkut setetes demi setetes ini bisa memadamkan api Nabi Ibrahim. Namun apa yang saya lakukan ini adalah bagaimana memposisikan diri saya. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi, memposisikan diri saya, bukan efek dari apa yang kita perbuat gitu teman-teman. Bukan yang kita pikirkan itu sebuah, apakah yang kita lakukan ini kemudian akan berhasil, akan berdampak besar atau bagaimanapun itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita memposisikan diri kita. Dan di sini saya memposisikan diri saya berdiri bersama para korban. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apapun yang akan saya terima, karena saya yakini bahwa berdiri bersama para korban memperjuangkan haknya adalah sebuah kebenaran. Sekali lagi saya katakan bahwa kebenaran Allah ciptakan itu berdampingan dengan kebatilan. Layaknya hitam dan putih, siang dan malam. Di tengah-tengah itu, di antara itu ada perjuangan yang harus kita lakukan. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan menyerah dan jangan bersedih. Terus berjuang di jalan ini. Insya Allah suatu saat kebenaran itu akan terungkap. Seperti apapun cara Allah nanti membukanya gitu. Seperti apapun kita tunggu saja. Yang jelas titik di mana kita ikhtiar, kita berusaha semampu kita sambil berdoa. Insya Allah hasil itu akan kita temui. Jadi kepada para korban jangan pernah lelah untuk memperjuangkan hak-hak kalian. Karena di sini bukan lagi sekedar hak-hak kalian yang menjadi hal penting yang diperjuangkan di sini adalah sebuah kebenaran gitu teman-teman. Buktikan bahwa kalian benar gitu. Buktikan bahwa kalian benar, bukan lagi sekedar memperjuangkan haknya. Itu salah satu bagian dari perjuangan, tapi saya lihat di sini bahwa kita harus buktikan bahwa siapa yang benar di sini, siapa yang benar. Dan pihak siapa yang batil di sini, yang menyembunyikan sesuatu, yang menyembunyikan bangkai. Karena seperti kata pepatah, bangkai mau disembunyikan serapi apapun, kalau itu bangkai suatu saat akan tercium juga. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini teman-teman adalah untuk tidak menyerah dan terus berjuang, perjuangkan hak kita untuk membuktikan siapa yang benar di sini. Semoga Allah terus membersamai kita dan insya Allah Bismillahirrahmanirrahim saya akan terus berdiri bersama para korban. Ini adalah video dari channel YouTube judulnya Terus Berjuang. Para korban Yusuf Mansur terus menuntut pertanggungjawaban. Ikut dikalikan berbulan. Ini Ibu Surati ya. Ibu Surati ini adalah salah satu orang yang membuat saya terpicu untuk benar-benar turun dan terjun membahas masalah ini sampai hari ini. Konten-konten saya melulu mengenai Yusuf Mansur. Ibu Surati ini waktu diwawancara oleh Pak Darso, jujur saja teman-teman, itu yang merekam saya. Dan saya melihat langsung bagaimana Ibu Surati ini menangis gitu. Bagaimana Ibu Surati ini menangis, disitulah kemudian saya dalam hati berjanji bahwa saya akan terus-menerus membahas kasus ini sampai titik darah penghabisan. Apapun yang terjadi kepada saya teman-teman. Jadi kepada kalian yang komen, yang menghubungi saya kemudian melakukan hal-hal mengintimidasi, mengancam segala macam, percayalah bahwa itu tidak ada efeknya teman-teman. Tidak ada efeknya. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada efeknya. Karena saya melihat Ibu Surati menangis di depan kamera, menangis dengan sejumlah uang yang kalau menurut saya itu dibandingkan dengan harta Yusuf Mansur dan ocehan-ocehan dia selama ini dan perkataan dia selama ini mengenai materi, itu tidak ada bandingnya, tidak sebanding gitu. Dibanding dengan tangisan seorang ibu yang menangisi harta atau uang yang dia cari dengan susah payah, dengan tetes keringatnya di luar negeri sana, di kampung orang. Seorang wanita, seorang ibu sampai ke luar negeri mencari rezeki. Lalu kemudian uang yang diinvestasikan itu tidak ada hasilnya. Bagaimana ceritanya teman-teman? Bagaimana ceritanya? Melihat Ibu Surati menangis, saya kemudian berjanji akan membuat masalah ini kemudian akan membantu beliau, akan membantu para korban gitu. Karena saya percaya bahwa Ibu Surati hanyalah satu dari sekian ibu-ibu, sekian korban di luar sana yang menangis gitu. Bulan sampai ya saya terimalah dari Oktober kemarin sudah mengembalikan pokok ya, intinya ya dari 2014 sampai Oktober 21 kemarin, itu yang sangat saya harapkan.